kemudian harga yang ditawarkan juga lebih murah, itu baru kita pilih. Jadi inti PBJ adalah memilih penyedia untuk memberikan barang atau jasa. Hari ini kita mau ngebahas 4 ini, pengertian ruang lingkup, jenis, sama caranya. Yang pertama, ini PBJ ini perlu diatur. Kenapa sih perlu diatur? Kan ada peraturan yang mengenai pengadaan. Itu untuk meningkatkan governance sama akuntabilitas. Bisa kebayang kalau tidak ada peraturan terkait pengadaan barang jasa, bisa jadi nanti kita atau yang melakukan pemilihan itu jadi temennya yang dipilih, terus kemudian dia lagi. Oleh karena itulah perlu dibuatkan peraturan terkait pengadaan. Selanjutnya, karena pengadaan ini nanti ada outputnya, yaitu berupa barang ataupun jasa, bisa juga berupa konstruksi dan lain sebagainya. Ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian. Contohnya apa? Hasil dari PBJ ini bisa berupa pelabuhan ataupun bandara. Itu kan nanti kan untuk perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Bisa juga hasil dari PBJ ini berupa rumah sakit yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Di PBJ ini mungkin kita udah tahu tahun 2014, mungkin udah pernah diperkenalkan semuanya ya. Nanti silakan di-download di Google kalau ada yang belum punya PDF-nya. Jadi Perpres ini terdiri dari 94 pasal, hanya saya akan bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, tapi pengertian dan isinya dari Perpres tersebut itu nanti yang akan diujikan. Terus kemudian terkait pengertian dari pengadaan ini adalah segala sesuatu hal dalam bentuk barang atau jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Dibiayai. Jadi keterlibatan uang negara atau uang daerah itu nggak perlu mengikuti Perpres 16. Contoh swasta milik penyedianya harus menggunakan Perpres 16. Beda contohnya kampus TAN, kalau untuk mengadakan suatu barang atau jasa harus mengikuti Perpres karena dibiayai oleh APBN. Kemudian proses pengadaan barang jasa itu harus diidentifikasi dulu. Dalam artian, kalau memang kita tidak membutuhkan barang atau jasa tersebut, ya tidak perlu kita adakan. Jadi dimulai dengan kebutuhan. Contohnya kita memang butuh laptop, butuh komputer untuk pegawai yang baru masuk gitu di kantor kita, berarti ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan, baru dilaksanakan pengadaan barang jasa. Kemudian pengadaan barang jasa ini nanti selesainya itu adalah di serah terima pekerjaan. Serah terima pekerjaan itu ketika kementerian lembaga, atau katakanlah kantor kita, itu menerima hasil dari pengadaan. Bisa berupa barang, bisa berupa gedung, bangunan, software, dan lain sebagainya tergantung dari kebutuhan tadi kita. Tergantung dari identifikasi kebutuhan kita tadi. Secara garis besar, pengadaan barang jasa itu dimulai dari yang namanya perencanaan. Perencanaan dulu, mungkin ini tahun lalu ya, namanya perencanaan berarti kan tahun lalu.
Kita mulai dari ada kebutuhan tadi. Ketika sudah ada kebutuhan, baru oke, kita ada kebutuhan, kita akan mengadakan barang jasa. Terus kemudian terkait cara sama jadwalnya, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya, mau dalam bentuk tender, ataupun pengadaan langsung, dan lain sebagainya. Terus jadwalnya apakah mau dilaksanakan tahun ini, atau tahun depan, atau mau dilaksanakan jadwalnya itu 2 tahun berturut-turut, itu tergantung dari perencanaan di sini. Setelah membuat perencanaan ini, kita mengajukan yang namanya anggaran. Berdasarkan perencanaan, kita ngajuin anggaran. Contohnya kita butuh komputer 2, itu 2 itu anggarannya butuhnya berapa? Katakanlah 15 juta untuk 2 komputer, kita ajukan. Nanti kalau anggaran ini disetujui, entah 15 juta ataupun 10 juta yang disetujuin, barulah kita bisa melakukan pengadaan. Jadi prinsipnya adalah untuk melakukan pengadaan harus ada anggarannya terlebih dahulu. Oke. Kemudian lanjut ke persiapan. Persiapan ini terbagi 2, ada dalam bentuk swakelola, mungkin udah pernah dengar semuanya ya, swakelola, ada yang melalui penyedia. Swakelola ini nanti kita pelajarin kemungkinan, saya lupa RPS-nya, tapi tidak dalam waktu dekat ini kita ngebahas swakelola. Swakelola ini adalah kita sebagai kementerian itu yang mengadakan sendiri barang atau jasa. Atau bisa juga dari ormas atau kelompok masyarakat. Nantilah kita bahas ini, swakelola. Intinya bukan melalui tender atau melalui penyedia. Itu sih swakelola. Yang kedua ini melalui penyedia. Penyedia ini maksudnya adalah pihak ketiga, pihak swasta, yang mana bisa dianggap mereka itu tokoh lah gampangnya, tokoh-tokoh yang akan kita pilih, kita mau belanjanya di mana. Oke, dan ini persiapannya itu mulai dari HPS dan lain sebagainya, ini juga nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ketika semuanya siap, kita melaksanakan pengadaannya, kita akan milih penyedianya. Nih, di sini ya, pelaksanaan untuk penyedianya. Mulai dari pelaksanaan pemilihannya, katakanlah tender ya, kita udah tahu. Ketika sudah dapat pemenang dari tender, kita melakukan perikatan kontrak, tanda tangan kontrak. Setelah adanya tanda tangan kontrak, kemudian penyedia tersebut memberikan barang atau jasa yang dipersyaratkan di kontrak. Ketika sudah selesai, pekerjaan udah oke, diterimalah oleh PPK dalam bentuk serah terima hasil pekerjaan. Itulah akhir dari PBJ. Itu yang melalui penyedia. Sedangkan yang melalui swakelola, nanti aja kita bahas ya, karena ada 4 tipe di sini. Cuman intinya swakelola ini tidak melibatkan penyedia, tidak melibatkan perusahaan swasta ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, lanjut dulu ya. Sekarang ruang lingkup. Ruang lingkup PBJ yang berdasarkan peraturan Perpres 16 ini, itu kementerian, lembaga, sama perangkat daerah, ini yang melaksanakannya, jadi swasta enggak ya. Dan syaratnya itu menggunakan uang APBN atau APBD. Atau bisa juga pinjaman dalam atau luar negeri. Cuman kan pinjaman ini kan nanti ujung-ujungnya kan ke APBN-APBD juga kan. Jadinya ya pokoknya yang menggunakan uang daerah atau uang negara. Itu wajib menggunakan peraturan Perpres nomor 16. Terkait jenis pengadaan, jenisnya itu ada 4. Jenis pengadaan, yang pertama itu adalah barang, konstruksi, konsultansi, sama jasa lainnya.
berupa mobil, bisa berupa peralatan, komputer, mesin fotokopi, dan lain sebagainya, ada wujudnya. Sedangkan pekerjaan konstruksi ini yang berhubungan sama bangunan, oke, entah bikin gedung kantor, gedung perkuliahan, segala macam, itu konstruksi. Terus kemudian di konstruksi ini juga ada yang namanya pemeliharaan. Pemeliharaan ini contohnya adalah kalau gedung kita ini pengen dicat, itu kan suatu bentuk pemeliharaan, itu masuk juga ke konstruksi. Atau gedung kantor kita ada yang kebocoran, berarti kan harus ada pemeliharaan di situ. Selanjutnya ada pembongkaran sama pembangunan kembali. Contohnya adalah di suatu daerah, kantor pemerintahannya itu udah usang lah ya, katakanlah, udah mau roboh katakanlah, terus kemudian ingin kita bangun bangunan yang baru di atas bangunan yang lama. Oleh karena itu, bangunan yang lama tersebut itu harus kita bongkar dulu, baru kita bangun kembali. Itulah pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, konsultansi. Kunci dari pekerjaan konsultansi adalah yang ini, adanya olah pikir. Olah pikir itu maksudnya adalah ide-ide dari perusahaan atau dari seseorang. Itu masuk ke konsultansi. Contohnya dari konsultansi adalah ketika kita ingin bangun suatu bangunan, itu kan kita membutuhkan gambar. Gambar, kemudian bangunannya mau seperti apa, spesifikasinya, kita membutuhkan jasa konsultansi untuk pekerjaan bangunannya. Jadi si konsultan ini bukan yang membangun, tapi dia yang menggambar, dia yang merencanakan bangunannya. Oke, itu sih konsultansi. Intinya adalah si konsultan ini menggunakan olah pikir. Kemudian yang terakhir adalah jasa lainnya. Jasa lainnya ini yang tidak masuk di 3 kategori sebelumnya. Contoh dari jasa lainnya ini adalah perusahaan catering. Contohnya kita mau ngadain seminar, terus kemudian di seminar itu kan biasanya ada snack sama makan siang. Untuk menyediakan itu kita membutuhkan pihak ketiga. Nah itu pengadaannya adalah pengadaan jasa lainnya. Kita putus dulu sebentar ya. Kita balik lagi.
Oke, balik lagi. Udah kumpul Udah. saya. Tadi ini Pak, ternyata miskom Pak. Ini free trial jadi unlimited dulu. Oh gitu, tapi tadi ada tulisan di tempat saya soalnya pas PPT itu. Muncul. Sudah. Sampai mana jasa lainnya. Jasa lain, kenapa? Oke, itu contoh jasa lainnya. Kemudian, tadi kan ada 4 ya. Ada barang, kemudian konsultansi, konstruksi, sama jasa lainnya. Nah, pengadaan itu bisa kombinasi di antara keempatnya. Contohnya, kita mengadakan barang dan konstruksi, ataupun konsultansi dan konstruksi. Jadi nggak satu-satu, tapi langsung digabung menjadi satu. Namanya integrasi. Contohnya di sini adalah design and build. Jadi ada perusahaan, dia yang mendesain gedungnya seperti apa, kemudian dia yang membangun gedung tersebut. Kemudian ada pekerjaan IT solution, ini bisa dia yang membuat jaringannya, kemudian dia yang membuat softwarenya, aplikasinya, segala macam, itu langsung jadi satu. Itu bisa pekerjaan konsultansi dan konstruksi. Bisa juga IT solution ini karena berhubungan sama jaringan, ada pengadaan barangnya juga di situ. Jadi semuanya jadi situ. Kemudian ada pekerjaan EPC. EPC ini adalah engineering, E-nya itu engineering, kemudian procurement, sama C-nya ini adalah construction. Jadi dia yang merencanakan, kemudian dia yang mengadakan, dia yang membangun. Kemudian ada pekerjaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Jadi ada pekerjaan untuk pembangunan, kemudian dia yang memelihara, dia mengoperasikan. Ini mungkin contohnya jalan tol kali ya. Jalan tol itu kan dibangun sama suatu perusahaan, ya kan? Kemudian dia juga nanti yang mengoperasikan, dan dia juga melakukan pemeliharaan. Pokoknya intinya pekerjaan terintegrasi, apapun bentuknya, dia itu mengkombinasikan beberapa 2 atau lebih pekerjaan PBJ tadi. Selanjutnya ada cara pelaksanaan PBJ. Pelaksanaan PBJ ini bisa dilakukan 2, yaitu dengan swakelola atau penyedia. Penyedia itu tadi yang kita memilih suatu perusahaan untuk melaksanakan pengadaan barang jasa tersebut. Atau bisa juga dengan cara swakelola. Swakelola ini salah satunya adalah kantor kita sendiri yang melaksanakan. Cuman ada syaratnya. Syaratnya adalah kelompok masyarakat atau kantor tersebut itu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang jasa. Kemampuan ini bisa juga kemampuan dari sisi SDM. Contoh dari swakelola itu apa? Contohnya adalah kayak kampus kita, STAN mengadakan seminar terkait keuangan negara. Untuk mengadakan seminar itu kita tidak perlu yang namanya penyedia. Kenapa? Karena kita mempunyai SDM untuk melaksanakan swakelola. Jadi, untuk seminar keuangan negara tersebut, kita yang melaksanakan sendiri pengadaan barang jasanya dalam bentuk swakelola. Mungkin itu aja untuk perkenalan kita hari ini. Hanya pengantarnya aja. Silakan yang mau tanya jawab. Kita di grup WhatsApp. Terus kemudian
nanti saya mau kasih latihan, tolong dikerjakan, nanti kita bahas ya di akhir sesi. Oke, Zoom-nya kita akhiri dulu untuk hari ini ya, kita lanjut Zoom-nya minggu depan. Oke, kita pindah platform dulu ya. Masih. Ya, sebentar, kita pindah.